Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bincang-Bincang bersama anak PG PAUD. Berkenalkan, nama saya Indri Anggraini dari kelas 1 BPG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan mengenai teori perkembangan anak usia dini. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan video ini boleh di subscribe, like, comment, share, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Sebelum ke pematerian, kita akan membahas sekilas mengenai keadaan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Menurut data Kemendikbud tahun 2019, bahwasannya pendidikan anak usia dini itu fasilitas yang terlayani sekitar 38,91% dan sisanya belum terlayani, yaitu sekitar 61,09%. Di mana halnya adalah salah satu faktor yang memengaruhi secara realita yang pernah saya lihat, yaitu karena orang tua belum paham mengenai urgensi tentang pendidikan anak usia dini, di mana orang tua sebelum memasukkan anaknya ke sekolah dasar tidak memasukkan ke lembaga PAUD terlebih dahulu, di mana anak cukup mendapatkan pendidikan hanya di rumah saja. Tetapi menurut sistem pendidikan nasional, bahwasannya anak usia dini itu perlu diberikannya pelayanan, salah satunya yaitu dimasukkannya ke lembaga PAUD. Kenapa? Alasannya penting, karena di lembaga PAUD itu akan diperhatikan segala bentuk perkembangan, misalnya perkembangan kognitif, bahasa, fisik motorik, perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama, mengenai kesehatan dan gizi, dan lain sebagainya. Dan juga pendidikan anak usia dini ini dapat memberikan fasilitas, contohnya melatih minat dan bakat anak, kreativitas, keterampilan, dan lain sebagainya. Baik, sekarang memasuki materi mengenai hakikat dan urgensi mengenai perkembangan anak usia dini. Ada beberapa poin penting ya. Yang pertama yaitu masa golden age, yang kedua masa sensitive period, yang ketiga anak bersifat egosentris, dan yang terakhir yaitu perkembangan anak yang didasari oleh teori. Yang pertama yaitu masa golden age, yang dinamakan anak usia dini itu yaitu anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Pada masa golden age ini, anak hanya mengalaminya satu kali seumur hidup. Apa sih yang dimaksud dengan masa golden age ini? Masa golden age ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat cepat, baik dilihat dari aspek kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial, emosional, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu masa sensitive period. Masa sensitive period ini yaitu di mana anak mampu menangkap segala bentuk stimulus-stimulus pengaruh dari lingkungan, baik itu stimulus positif maupun stimulus negatif, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada perkembangan ini terjadilah pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis, di mana anak siap merespon dan mewujudkan semua tugas-tugas perkembangan. Oleh karena itu, pemenuhan stimulus-stimulus yang positif secara optimal perlu diberikan kepada anak usia dini. Satu solusinya yaitu dengan pemberian pendidikan yang baik dilaksanakan secara internal di lingkungan rumah, yaitu dengan pola asuh dari orang tua yang baik, maupun secara eksternal yaitu anak dimasukkan ke lembaga pendidikan anak usia dini seperti kelompok belajar, taman kanak-kanak, RA, dan lain sebagainya. Adapun jika orang tua terlalu sibuk dalam mengurusi pekerjaannya, anak bisa dititipkan ke taman penitipan anak, kelompok bermain, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu anak bersifat egosentris. Apa sih yang disebut dengan egosentris ini? Jadi anak itu memiliki keingintahuan, rasa ingin tahu yang tinggi yang muncul secara alamiah. Baik, yang terakhir mengenai perkembangan yang didasari oleh teori perkembangan, di mana halnya mengutip tulisan Jamaris yang dilihat dari aspek pedagogis, bahwasannya perkembangan anak itu bersifat kumulatif. Apa sih yang dimaksud dengan bersifat kumulatif ini? Yaitu perkembangan anak yang terdahulu itu menjadi dasar atau pondasi atau sebagai pondasi bagi perkembangan anak ke tingkat selanjutnya. Menurut teori perkembangan anak, bahwasannya anak itu memiliki lebih dari
bakat, di mana bakat tersebut bersifat potensial yang dapat menghasilkan potensi-potensi bagus, dan bakat tersebut masih terpendam di dalam diri anak. Oleh karena itu, kita sebagai orang dewasa harus mampu menggali bakat anak tersebut, di mana paradigma pendidikan anak usia dini itu berorientasi terhadap student centered atau pendekatan berpusat pada anak, dan juga teacher centered, yaitu pendekatan berpusat kepada guru. Karena itu dibutuhkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak. Nah, kenapa sih memerhatikan perkembangan anak usia dini itu penting? Karena anak usia dini ini merupakan bibit unggul, dapat menjadi generasi penerus bangsa di mana berpotensi terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai teori pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, di mana teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya ada Watson, ada Skinner, dan ada Thorndike. Mereka percaya bahwa perilaku itu dapat dibentuk dengan memberikan jawaban dalam bentuk kata-kata atau tindakan tertentu. Dan Skinner dalam tulisannya secara ekstensif menulis bahwa anak dapat dikendalikan dengan pemberian hukuman dan penghargaan. Skinner identik dengan dua teori, yaitu yang pertama stimulus respon dan yang kedua yaitu operant conditioning. Yang pertama yaitu stimulus respon itu ketika seorang anak diberikan suatu stimulus, penghargaan, dan belajar, mereka itu harapkan penghargaan semenjak stimulus itu diperkenalkan. Yang kedua yaitu operant conditioning. Operant conditioning ini yaitu perilaku sudah mendahului sebuah penguatan. Adapun pengimplementasian teori ini yaitu berkaitan dengan penguatan terhadap perilaku anak, yaitu ada perilaku anak positif dan ada perilaku anak negatif. Contoh penguatan perilaku anak positif yaitu ketika anak mampu menjawab pertanyaan dari guru ataupun mengerjakan tugas dengan baik, maka penguatan yang diberikan oleh guru itu yaitu dengan memberikan penghargaan kepada anak tersebut. Contohnya memberikan bintang 5, stiker, tanda tangan, pujian, dan penghargaan-penghargaan yang lainnya. Yang kedua yaitu penguatan terhadap perilaku anak yang negatif. Contohnya ketika anak tidak mampu menjawab atau anak tidak mengerjakan tugas dengan baik, anak berlari-larian di saat pembelajaran dan lain sebagainya, itu diberikan hukum yang dinamakannya menurut teori ini yaitu diberikan hukuman, tapi hukuman ini dalam konteks non fisik ya, bukan fisik. Misalnya ditegur, diberikan kesempatan time out dan lain sebagainya seperti itu. Melihat sistem yang terdapat dalam pendidikan anak usia dini di TK ataupun lembaga-lembaga lainnya di daerah saya, kebanyakan yaitu menggunakan sistem teori behaviorisme ini. Adapun tujuan dari adanya teori ini yaitu memberikan penguatan agar anak tetap stabil dalam melakukan sebuah perilaku positif dan juga meminimalisir akan anak yang selalu melakukan perilaku negatif. Kedua yaitu teori maturationis yang dikemukakan oleh Rousseau dan Gesell dalam Catron dan Allen. Mereka percaya bahwa anak itu harus diberikan kesempatan untuk berkembang. Perumpamaannya yaitu benih-benih yang ditabur yang berisi semua unsur-unsur yang baik untuk menghasilkan buah apel yang bagus, maka jika diberi lahan, air, sinar matahari yang ideal, maka akan bertumbuh dengan baik. Seperti halnya juga anak usia dini, jika diberikan stimulus-stimulus yang baik, pendidikan yang baik, perkembangan yang baik, maka dia juga akan memperoleh pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Implementasiannya yaitu kan setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda, perkembangan yang berbeda-beda. Jika potensi anak dikembangkan di lingkungan yang sesuai, maka pertumbuhan dan perkembangannya juga akan sesuai. Dan sebaliknya, jika ditempatkan di lingkungan yang tertinggal ataupun yang belum optimal, maka pertumbuhan dan perkembangan juga akan berpengaruh menjadi lambat. Yang lainnya yaitu ketika anak yang memiliki
memiliki kesukaran di sekolahnya akibat ditempatkan ke dalam kelas yang tidak sesuai tingkatannya dengan perkembangan anak tersebut. Yang ketiga yaitu teori interaksi yang dikemukakan oleh Piaget dalam Catron dan Allen. Piaget percaya bahwa anak itu membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Piaget mengemukakan 3 konsep terpenting, yaitu yang pertama ada asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga yaitu keseimbangan. Yang dimaksud dalam asimilasi ini yaitu anak berusaha mencocokkan suatu informasi kepada suatu bagian yang ada. Misalnya ketika kita memberikan informasi seekor anjing dalam jenis bulldog, maka kemudian adanya akomodasi, kita memperkenalkan lagi yaitu seekor kucing, dan anak juga dapat berpikir bahwa hewan yang berbulu halus dan dapat ditimbang itu tidak hanya seekor anjing saja. Adapun hal yang diperlukan satu lagi yaitu mengenai keseimbangan. Keseimbangan itu adalah keselarasan antara konsep asimilasi dan akomodasi, di mana anak itu dapat mencocokkan informasi ke dalam bagan kapan saja dan di mana saja. 4 yaitu teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, di mana beliau adalah bapak dari psikodinamik dan psikoanalisis. Beliau percaya bahwa anak-anak itu bergerak dengan langkah-langkah yang berbeda-beda untuk mencari suatu kepuasan, di mana kepuasan ini tidak hanya untuk kepuasan pribadinya saja, tetapi memiliki harapan untuk dapat memuaskan harapan dari orang tuanya. Pertahanan sangat berkaitan erat dengan ketertarikan. Contoh halnya teori ini yaitu orang belajar untuk mengendalikan perasaan mereka, dan juga orang belajar untuk bisa diterima di lingkungannya. Kelima yaitu teori pengaruh, di mana setiap anak akan berkembang secara menyeluruh. Perkembangan di suatu area itu dapat memengaruhi perkembangan di area yang lainnya. Contohnya yaitu seorang anak yang gesit kan membuka lagi hal-hal yang lain untuk dieksplorasi, sehingga anak itu bersifat egosentrisnya itu muncul dan akan lebih banyak belajar mengenai lingkungannya. Yang terakhir yaitu teori konstruktivisme, di mana menurut teori ini belajar adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang lebih menekankan kebebasan untuk menggali sebuah pengetahuan dan mengkonstruksi pengalaman, sehingga anak itu dapat belajar dengan kreatif, terampil, dan imajinatif, serta lebih menghasilkan suasana belajar yang kondusif. Adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan teori konstruktivisme ini yaitu yang pertama yaitu Piaget, di mana Piaget mengemukakan teori konstruktivistik kognitif, di mana seseorang untuk mendapatkan pengetahuan itu bukan secara pasif tetapi melalui sebuah tindakan. Kematangan mengkonstruksi ilmu itu setiap anak berbeda-beda, diperlukannya kematangan intelektual yang sesuai. Nah, yang harus dimiliki pada teori ini yaitu mengenai keterampilan pada seorang anak. Yang kedua yaitu menurut Vygotsky, di mana menekankan terhadap sosiokultural dalam proses pembelajaran anak dalam mengkonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan luar, seperti halnya pengetahuan, sikap, tata nilai, pemikiran, yaitu diperoleh ketika anak tersebut melakukan proses interaksi. Adapun konsep-konsep dari teori Vygotsky ini yaitu yang pertama Zone of Functional Development atau disingkat dengan ZPD, di mana siswa mampu mengkonstruksi pengetahuannya di bawah bimbingan orang tua ataupun guru. Yang kedua yaitu scaffolding. Scaffolding ini yaitu tahap awal pembelajaran, di mana anak itu diberikan kelonggaran dalam hal bimbingan, dan anak juga diberikan kesempatan lebih untuk menggali secara mandiri. Peran guru yang dapat dilakukan dari teori konstruktivisme ini yaitu yang pertama merangsang siswa berpikir produktif, membantu siswa mengekspresikan ide, menyediakan pengalaman belajar membuat siswa bertanggung jawab, memberi kegiatan yang merangsang keingintahuan, dan memberikan kesempatan yang paling mendukung proses belajar siswa.
aspek perkembangan anak usia dini yang dapat membentuk fokus sentral dari pengembangan kurikulum bermain kreatif pada anak usia dini terdiri dari kesadaran personal, pengembangan emosi, membangun sosialisasi, pengembangan komunikasi, pengembangan kognitif, dan pengembangan kemampuan motorik. Untuk perkembangan kognitif, fisik, sosial, dan emosional anak usia 0-8 tahun bisa dilihat di tabel berikut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.